Salam kekasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya pada pembacaan firman. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Suci, Maha Baik, sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber di atas segala sumber kehidupan kami. Bapa, urapi kami, ya Allah Roh Kudus, saat membaca firman ini. Kami mulai pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang maha dahsyat, maha ajaib, maha mulia. Haleluya. Amin. Yehezkiel 40. Penglihatan tentang zaman baru. Pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu. Dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu, 1 tongkat lebarnya. Kemudian ia mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat. Dan jarak antara 2 kamar juga jaga adalah 5 hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian ia mengukur balai gerbang itu 8 hasta. Dan tiang temboknya 2 hasta dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu ada 3 kamar pada tiap sisi. Ketiga-tiganya sama ukurannya dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu. Lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain, dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu. Lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu dan 20 hasta. Dan sekeliling hasta gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta. Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Lalu dibawanya aku ke pelataran luar. Sungguh sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30, dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu.
Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara, dan sungguh ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya 3 sebelah menyebelah tiang-tiang tembok, dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama, 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendelanya, balai gerbangnya dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat. Dan balai gerbangnya ada di sebelah dalam di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. Kemudian ia membawa aku menuju selatan. Sungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ ada 7 tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga di tiang-tiang temboknya terukur gambar pohon-pohon korma, 1 batang di sebelah sini dan 1 batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan 100 hasta. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, dan ia mengukur pintu gerbang itu. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam, dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela panjang. Pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara, dan ia mengukurnya, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain, dan sekelilingnya ada jendela-jendela.
Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang, dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana, tempat menyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Di samping kiri balai gerbang di sebelah luar ada 2 meja, dan di samping kanan balai gerbang itu juga 2 meja. Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana. Semuanya 8 meja di situ untuk tempat menyembelih korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam sungguh. Di sana ada 2 bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan. Satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap utara. Ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci. Dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Zadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu ia mengukur pelataran dalam itu, suatu 4 persegi yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci yang baru. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya. Tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat. Dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Amin. Terima kasih Aba Bapa yang hidup, yang ajaib, maha dahsyat. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel ini. Berikan kesehatan, rezeki, kekuatan iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju, membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Immanuel, Allah yang selalu buka jalan saat tiada jalan. Haleluya. Amin.